warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Faradina, NPM 719212796 dari kelas Perpajakan 2019D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang surat ketetapan pajak. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu surat ketetapan pajak atau apa yang dimaksud SKP. SKP atau surat ketetapan pajak akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam hal pemeriksaan pajak atas pelaporan surat pemberitahuan atau SPT masa tahunan atau masa pajak penghasilan PPH maupun pajak pertambahan nilai atau PPN. Mengenai SKP ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ini berisikan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu diadakan perubahan yang tertuang juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 Nomor 15 Undang-Undang 28 Tahun 2008 disebutkan SKP atau Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi, yaitu yang pertama, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. Yang kedua, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT. Dan untuk yang ketiga, Surat Ketetapan Pajak Nilai atau SKPN. Dan yang keempat, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Jadi dalam keputusan DJP diputuskan pula bahwa pihak yang berhak mengeluarkan surat tersebut hanyalah kantor pajak pratama atau KPP dan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Jadi SKPKB dikeluarkan oleh DJP karena WP kurang atau tidak membayar pajak terutang, telat menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait pajak, pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dikenai tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak terutang. Di dalam SKPKB itu akan ditentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh sobat klik pajak. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 yang berisikan SKPKB diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya pajak. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB dikeluarkan oleh DJP ketika WP atau wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Jadi, dalam SKPLB akan dituliskan berapa jumlah kelebihan pembayaran pajak. SKPLB ini diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan. Selambatnya 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dari ketentuan yang telah ditentukan. Menariknya dari surat ketetapan pajak lebih bayar ini atau SKPLB itu apabila surat ini terlambat diterbitkan, maka
berhak menerima imbalan bunga sesuai tarif bunga imbalan sebulan terhitung sejak berakhirnya batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu apa itu SK PKBT. SK PKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang KUP yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Aturan tersebut berbunyi DJP dapat menerbitkan SK PKBT dalam tempo 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SK PKBT. SK PKBT bisa dikatakan sebagai surat koreksi atau SKP yang diterbitkan sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPKLB ini dikeluarkan oleh DJP ketika WP lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Jadi dalam SKPLB akan dituliskan berapa jumlah kelebihan dari pembayaran pajak itu sendiri. SKPLB ini diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan. Selambatnya 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan DJP. Menariknya, dalam apabila surat ini terlambat diterbitkan, maka berhak menerima imbalan harga berupa bunga sesuai tarif bunga imbalan sebulan terhitung sejak berakhirnya batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Apa yang dimaksud surat ketetapan pajak nihil atau SKPN itu? Jadi saya akan jelaskan, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN dikeluarkan oleh DJP untuk pajak penghasilan atau PPH. Apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika ada pajak yang dipungut oleh pemungutan PPN, maka jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi pajak yang dipungut oleh pemungutan PPN tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa WP dapat mengajukan permohonan pembetulan SKP jika terdapat kesalahan. Akan tetapi, jenis kesalahan yang dimaksud pun dibatasi hanya pada kondisi berikut, yaitu yang pertama salah tulis pada nama alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Salah hitung yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian suatu bilangan, salah penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Untuk selanjutnya yaitu surat tagihan pajak atau STP. Seperti namanya, surat tagihan pajak atau STP adalah surat yang dibuat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dalam STP ini atau surat tagihan pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, hanya diterbitkan dalam kondisi berikut. Itu yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Dan yang kedua, ada kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Dan yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Dan yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Akan tetapi, kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yaitu yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP namun ada penerbitan faktur pajak. Dan untuk yang keenam, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisi secara lengkap. Selanjutnya, untuk WP yang mendapat SKP dengan alasan pada nomor 1 dan 2, maka jumlah kekurangan pajak terhutang yang tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan tarif bunga sanksi administrasi pajak sebulan dengan waktu maksimal 24 bulan. Waktu tersebut terhitung sejak terhutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai terbitnya surat tagihan pajak. Dan jika menerima surat ketetapan pajak dengan alasan nomor 4, 5, dan 6, maka juga akan dikenakan denda sebesar sesuai sanksi administrasi pajak terbaru sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Dasar Pengenaan Pajak. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini, yaitu materi mengenai materi tentang surat ketetapan pajak atau SKP. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan bahasa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.